A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sholat itu kiblatnya menghadapnya hati adalah kepada hadrah ahadiyah atau dzatullah. Sehingga ada beberapa keterangan ini. Di sini menyebutkan babul ma'bud, bab yang menerangkan al-ma'bud atau zat yang diibadahi. Abi Abdillah mengatakan man abadallaha bitawahhumi faqad kafara. Barang siapa yang ngibadah maring Gusti Allah bitawahhumi, dengan tawahum atau salah sangka, salah cipta. Ya, ini bagi mereka yang syahadatnya belum baik dan benar, urung ngerti Allah kesing di toh kemudian ibadah mungkin dalam bentuk sholat dan lain sebagainya hanya dengan tawahum. Tawahum itu apa? Berprasangka menurut persepsi pikirannya. Kayaknya kayak gila, seolah-olah madep. Ya, itu hukumnya gimana? Faqad kafara. Mongko wong gue teman-teman kufur, angger bahasa kasar kafir, angger bahasa halusnya dia hatinya masih tertutup dari Allah. Waman abadal isma dunal makna faqad kafara. Barang siapa yang menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengibadahi atau dalam bahasa umumnya menyembah nama, dudu makna isi yang ada di dalam nama itu, maka ya faqad kafara. Maka wong gue teman-teman kufur. Wong gue orang itu masuk kategori sih tertutup dari Allah. Contoh, nang dinding masjid ana tulisan kaligrafi. Tulisan itu di situ terpampang Allah atau la ilaha illallah, tersembah gitu tulisan Allah. Itu kira-kira hukumnya gimana? Menyembah tulisan, menyembah nama. Waman abadal isma wal makna faqad asyraqa. Barang siapa yang menyembah nama dan makna, ya berarti asli mensyiriki. Yang benar itu bagaimana? Wa man abadal makna bi iqa'il asma alaihi bi sifatihi allati wasafa biha nafsuhu fa aqada alaihi qalbuhu wa nataqa bihi lisanuhu fi sarairihi wa alaniyatihi fa ulaika ashabu amiril mukminina haqqan. Jadi sing benar gue bahwa yang dikehendaki ketika seorang beribadah atau ketika orang itu sholat, itu hatinya sudah mengenal yang punya nama, singkatnya begitulah ya. Jadi misalnya kita tahu, contoh kita tahu namanya Pak Dadap ya, kemudian ketika kita hendak bertemu dengan Pak Dadap, apakah kita cukup dengan apa namanya, misalnya rumah Pak Dadap, gue anak tulisan di sini rumah Pak Dadap, ketemu kalau jenengnya apa karo wong ya mesti ini sing dikehendaki ketika mau bertemu dengan Pak Dadap, ketemu jeneng sing ngarep omahe Pak Dadap apa ketemu Pak Dadap ya Pak Dadap dudu jenenge Pak Dadap sing tertulis di halaman depan rumah Pak Dadap. Begitu juga ketika kita berangkat ke masjid, sing jare kemudian masjid itu Baitullah, omahe Gusti Allah, berarti kita harus tahu sing duwe umah. Sebab anggar orang ngerti sing duwe umah ma'al masjid itu Baitullah, senajan mlebu masjid wong urung ngerti sing duwe ya ora ketemu Allah. Tetapi bagi orang yang sudah tahu ya, insya Allah ketemu karena sudah tahu. Bahkan sebelum sampai masjid pun sudah ketemu di rumah ya. Apa mana mlebu masjid tambah tenang, tambah ketemu. Kalau yang sudah tahu arep nang masjid, arep nang pasar, arep nang dalan, arep nang di bahkan nang kamar mandi pun yuk ketemu. Wong wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia itu selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini yang namanya kiblatul qalbi, kiblate hati. Nama Allah itu terbentuk dari kalimat ilah ya. Wal ilah yang tadi makluhan, sementara nama ilah atau Tuhan itu menuntut yang punya nama lah ya. Artinya suatu nama itu harus menunjukkan siapa yang punya nama. Nah, dalam kajian-kajian di sini kita sedang mendekati untuk mengerti, memahami dan mengenal kembali yang punya yang namanya Allah, yang punya namanya Allah. Contoh seperti ini, saya menyebutkan api geni. Apa yang saya sebutkan, atau bahkan mungkin saya menulis di papan tulis api ya, tulisan api itu menunjukkan sejatinya api apa bukan? Bukan, tapi kudu nyulit korek. Tanpa saya menyebut api, yo wis ngerti, orang percaya mek panas apa ora. Lah kajian di sini sedang lebih kepada ge. Orang perlu nyebut. Langsung paham.
Ketika sudah paham itu tadi, siapa yang punya nama, yakni keberadaan itu sendiri, yang hanya bisa ditangkap dengan kesadaran hati atau kehadiran hati. Makanya, dengan model kita sudah mengerti, mengenal yang punya nama, maka ketika kita berangkat ke masjid, atau ke musola, atau bahkan ke Baitullah Makkatul Mukarramah, kita ketemu dengan yang punya rumah. Kalau belum, ya orang ketemu. Hanya sebatas rokok, sebatas angan-angan. Ini modal pokok, ini yang sering diistilahkan dengan musyahadah atau menyaksikan Allah, hatinya menyaksikan Allah. Sementara ya, taraf-taraf sebelumnya, taraf-taraf sebelum musyahadah itu apa? Yang pertama taklid. Dulu kita masuk Islam, angkut melu-melu siapa? Melu-melu orang tua, ikut-ikutan orang tua, ikut-ikutan guru. Tapi belum ngerti. Terus kemudian setingkat setelah itu, ini aku ngerti dalilnya. Saya harus tahu dalilnya apa. Ya berarti Allah itu Maha Esa. Dalilnya apa? Qul huwallahu ahad. Dalilnya ini Qul huwallahu ahad. Tulisan ini dalil. Allahu wahdahu la syarikalah. Di Al-Qur'an ya ada. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini dalil, tapi baru sebatas dalil tulisan, dan ini baru memuaskan keingintahuan, kecerdasan intelektual atau logika akal. Sementara hatinya kalau belum mengenal Allah, ya belum bisa bertemu apa yang dia imani. Berarti momentum daripada syahadat, sebagaimana syahadat itu menjadi syarat untuk kemudian orang itu bisa melaksanakan sholat secara rohani, hati itu musyahadah atau menyaksikan, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana sering saya sampaikan, sebelum manusia hadir di dunia ini, semua manusia telah bersaksi di alam kandungan, telah bermusyahadah, menyaksikan atau mengenal Allah di dalam alam kandungan dengan firman yang diberitakan oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna, ya kami menyaksikan. Nah, ini supaya terulang kembali di alam dunia, agar kelak ketika manusia itu sudah bermusyahadah, otomatis orang itu baru bisa melaksanakan sholat secara rohani. Nah, dengan demikian, makna daripada perintah Allah, ya, Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Qul, katakanlah, innani anallah, sesungguhnya aku ini, yang ada ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada apa-apa yang ada kecuali illa ana, kecuali adanya aku. Fa'budni, maka posisikanlah kamu sebagai hamba untuk menghamba kepadaku. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat. Diri batinmu sadarlah diri batinmu untuk li dzikri, menyadari aku, yang ada ini hanya aku. Maka kalimat dzikir ini lebih kepada menyadari yang ada dan nyata itu Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang itu mampu menyadari atau mengingat Allah atau tidak? Nah, jawabannya belum tentu. Ya, apakah setiap manusia kan tadi sudah menyaksikan Allah, ya, sudah mengenal Allah. Tapi apakah yang sudah dihadirkan ke dunia ini mampu menyadari Allah kembali? Semuanya jawabannya belum tentu. Paling-paling mengerti jenenge tok. Karena jeneng itu masih dalam ranah alam syariat, ya. Tapi apakah orang yang menyebut nama itu dia bisa menyadari Allah, hatinya mengingat Allah, menyadari Allah? Belum tentu. Sebelum hati itu kemudian terjadi pengenalan kembali kepada Allah. Lalu sebagaimana cara untuk bisa hati mengenal Allah kembali? Yo ngaji. Ngerti ngaji? Golet kaweruh, mencari guru. Tapi carilah guru yang sudah yang sudah mengenal Allah. Jangan cari guru sing mung fasih, ya, secara fasih fisik, bibirnya tok, ning atine orang ngetik, ya ora bisa. Angel. Mungkin dari awal hingga akhir cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Wal afu minkum wa minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.